Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar untuk mendesain basis data menggunakan suatu diagram ya yang dinamakan Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat dengan ERD. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat basis data, akan sangat sulit kalau kita langsung membuat langsung di aplikasinya. Misalkan kemarin kalian sudah yang praktikum ya, sudah belajar MySQL, langsung bikin di MySQL-nya akan susah karena kenapa kita nggak tahu nih nanti bentuknya maunya seperti apa. Jadi kita harus mendesain dulu sebelum kita menerapkan di MySQL seperti itu. Nah, untuk mendesainnya itu ada banyak sekali diagram-diagram yang bisa kita gunakan. Tapi salah satu yang akan kita pelajari ya di kelas ini yaitu pakai ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, jadi untuk menggambarkan satu data dengan data lain nanti ada relasinya. Karena di sini disebut ya, ada relationship, jadi ada hubungannya. Oke. Jadi ERD ini model data tingkat tinggi yang populer untuk model data relasional. Model ini dengan sejumlah variasinya seringkali digunakan dalam desain konseptual dari aplikasi database. Banyak database design tool yang melibatkan ER model di dalamnya. Jadi nanti kalau di mata kuliah teori ini saya hanya menjelaskan konsepnya ERD ya. Kemudian nanti kalau sudah praktikum saya akan mengasih contoh menggunakan aplikasi yang bisa menggambarkan ERD. Ya, jadi ya fungsinya untuk menggambarkan suatu desain dari data yang mau kita buat. Untuk tahu datanya nanti itu ada objek apa saja, kemudian hubungan antara objek seperti apa ya, itu seperti itu. Jadi nanti kita akan banyak istilah sebenarnya di basis data. Pada dasarnya ya, ada 3 istilah yang sangat penting waktu kita mempelajari database atau basis data yang relasional ya, yang seperti kita pelajari di mata kuliah ini. Yang pertama adalah entity atau bahasa Indonesianya entitas. Yang kedua adalah atribut, yang ketiga adalah relationship. Oke. Oke, jadi ini PPT yang dari Polinema ya. Sebenarnya saya dulu pernah ngajar di tempat lain dan punya PPT sejenis. Saya mau menjelaskan yang PPT ini aja. Oke, jadi tadi ada 3 istilah ya. Apa aja tadi? Entity atau entitas, ya. Yang kedua adalah atribut, yang ketiga adalah relasi. Jadi 3 istilah ini akan sering kita sebut waktu kita mendesain database. Entitas, atribut, dan relasi. Yang paling pertama adalah entitas. Jadi entitas itu apa? Jadi entitas ini mewakili objek. Merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun secara konsep. Kalau tadi saya bilangnya mungkin data ya, kayak data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, tetapi waktu kita berbicara ERD atau kita mau mendesain pakai entity relationship diagram, ya, data-data itu tadi kita sebut sebagai entitas, ya. Jadi data-data tadi sudah nggak kita sebut data lagi atau kita sebut objek lagi, tetapi kita sebut sebagai entitas. Jadi contohnya entitas itu apa? Mobil, rumah, manusia, pegawai, ya sama kayak yang tadi, kayak data tadi, cuma kita namakan entitas sekarang. Bisa juga konsep seperti departemen, pekerjaan, mata kuliah, dan lain-lain. Misalkan saya sekarang ingin membuat data tentang penjualan di suatu toko kecil gitu ya. Di suatu toko kecil itu biasanya kalau saya berjualan, saya harus nyatet penjualannya, kemudian harus ada pegawainya, dan harus ada barang-barangnya. Berarti entitas yang saya punya apa saja kira-kira? Ada yang bisa bantu? Di sistem informasi penjualan, saya mau menjual suatu barang, kemudian ada pegawainya,
Kemudian nanti catatan penjualan juga akan saya tulis. Berarti entitas yang ada di situ, masih bingung ya? Oke, jadi entitas yang ada di situ tadi, entitas yang pertama adalah entitas barang, ya kan? Jadi kita harus nyatet barangnya apa saja sih yang mau saya jual. Berarti entitas pertama adalah entitas barang. Kemudian entitas kedua adalah entitas transaksi penjualan. Ya, jadi itu termasuk yang bagian dua ini ya, yang secara konsep, bukan bisa dilihat secara fisik, tapi konsep. Jadi nanti di entitas transaksi penjualan itu saya akan nyatet tanggal berapa orangnya beli, kemudian barang apa yang dibeli, jumlahnya berapa, ya itu berarti entitas transaksi penjualan. Kemudian bisa jadi juga saya akan menyatat siapa sih yang membeli barang saya. Berarti ada entitas siapa? Entitas apa? Pembeli. Ya, jadi ada entitas pembeli. Kemudian di toko saya ini juga ada pegawai. Nanti pegawai ini kalau misalnya biasanya di nota kan ada kan kasirnya siapa. Berarti kan harus dicatat juga. Berarti ada entitas apa lagi? Kasir, admin. Ya, kasir, admin, atau pegawai. Jadi dari satu sistem informasi penjualan yang sederhana tadi sudah bisa ditemukan 4 entitas. Entitas barang, entitas transaksi penjualan, entitas pegawai, dan entitas pembeli ya atau konsumen. Contoh lain, misalkan ada perpustakaan. Di perpustakaan itu biasanya kan ada meminjam buku, ya kan? Kemudian ada bukunya, ada pegawainya, ada misalkan di Polinema ya, berarti ada mahasiswa yang meminjam, ada dosen yang meminjam. Kalau saya mau bikin sistem informasi peminjaman buku dan mau bikin basis datanya, berarti entitas apa saja yang bisa saya temukan? Ada yang bisa bantu? Halo? Yang pertama, pasti kalau di perpustakaan, apa sih yang dipinjam? Buku. Buku, berarti ada entitas buku, ya kan? Habis itu nanti ada yang pinjam. Ada yang pinjam. Siapa yang minjam? Misalkan mahasiswa, berarti ada entitas mahasiswa sebagai orang yang pinjam buku. Berarti ada buku, ada mahasiswa. Kemudian setelah ada mahasiswa yang pinjam, saya catatkan peminjamannya. Berarti ada entitas transaksi peminjaman. Ya, bisa jadi nanti kalau waktu dikembalikan, saya catat juga. Berarti ada transaksi pengembalian. Kemudian tadi di perpustakaan juga saya ada pegawainya kan, yang nyatet-nyatet itu ya, pegawainya juga ingin saya simpan datanya, berarti saya butuh entitas pegawai gitu. Oke, jadi tadi di perpustakaan ada 5 yang mau saya simpan ya, buku, kemudian mahasiswa yang pinjam, pegawai, kemudian transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Nah, itu contohnya. Oke, saya kasih contoh satu lagi. Ada di suatu puskesmas ya. Di suatu puskesmas itu ada dokternya. Saya mau periksa ke sana. Nah, kalau mau periksa di puskesmas itu nanti pasiennya dicatat, dokternya dicatat, kemudian berobatnya dicatat, dan terus ada obat-obat yang diberikan juga dicatat. Kalau seperti itu berarti ada berapa entitas yang bisa saya buat di basis data pelayanan puskesmas ini? Ada yang bisa bantu? Ayo. Nama pasien. Pasien, oke. Pertama pasien, terus? Obat-obatan. Obat, betul. Resep, bisa. Kemudian? Kartu BPJS. Kartu BPJS-nya mau dicatat, boleh. Tapi biasanya kartu BPJS ini kan punyanya pasien ya.
Nah, jadi nanti kita akan belajar kapan dia harus jadi entitas sendiri, kapan dia bisa melekat pada entitas yang lain. Oke, boleh. Sementara boleh. Ada lagi? Dokternya. Oh iya, dokternya yang belum dicatat. Kemudian ada lagi satu lagi yang penting, yang tadi seperti peminjaman, terus transaksi penjualan. Yang di sini belum ada nih, yang di puskesmas. Administrasi. Iya, berarti administrasi atau mungkin konsultasi dokter gitu ya, atau mungkin pengobatan. Oke, jadi gitu ya. Tadi kalau di puskesmas berarti bisa jadi ada pasien. Pasien yang ada BPJS-nya boleh, ada dokternya, ada obatnya, ada resepnya, dan ada pencatatan apa tadi? Pengobatan ya. Atau tadi ngomongnya apa tadi? Arista tadi bilangnya apa? Nah, ya itulah pokoknya untuk nyatat pengobatannya seperti itu. Jadi sampai sini bisa membayangkan ya apa itu entitas? Bisa ya? Oke, jadi entitas itu seperti itu. Dia mewakili suatu objek ya, seperti tadi objeknya. Tergantung memang kita mau bikin datanya tentang apa. Nah, kemudian untuk entitas nanti ada bentuk kotak seperti ini ya. Di ERD nanti seperti ini. Nanti kita bahas lagi waktu praktikum ya untuk gambarnya ya yang lebih detail ya. Jadi seperti ini untuk entitas kita simbolkan kotak. Jadi harus di dalam kotak, nggak boleh kalau saya bikin entitas pasien cuma nulis pasien saja, nggak ada kotaknya. Harus kotak ya. Seperti itu. Oke. Nah, di entitas itu ada yang namanya strong entity sama weak entity. Itu nanti akan kita pelajari lebih dalam kalau udah nyoba ya. Contohnya weak entity itu ketika entitas suatu entitas di mana keberadaan dari entitas tersebut tergantung keberadaan entitas lain. Contohnya ini pegawai, ada tanggungan. Tanggungan itu misalkan jumlah A, jumlah isi gitu ya. Bentar, ada yang nyalakan. Ini suara saya. Oke ya, jadi kayak gitu. Jadi strong entity, ada strong entity sama weak entity. Weak entity adalah atau entitas lemah ya bilangnya, yang keberadaannya tergantung dari keberadaan entitas lain. Contohnya tadi ada yang menyebutkan BPJS ya. Di puskesmas itu ada entitas BPJS. BPJS ini bisa dianggap entitas lemah. Kenapa? Karena kalau tidak ada entitas pasien, entitas BPJS ini nggak bakalan ada, ya kan? Karena BPJS kan mewakili suatu pasien, ya. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada pasien, nggak mungkin ada kartu BPJS. Kalian kan punya nomor BPJS karena ada nomor karena ada kalian sebagai pasien kan, pasien di BPJS. Seperti itu contohnya. Contoh yang lain misalkan apa ya? Misalkan ada entitas nilai ya. Seorang mahasiswa punya nilai ya. Nilai ini juga bisa dianggap sebagai entitas lemah. Kenapa? Karena kalau nggak ada mahasiswanya, nggak mungkin akan keluar nilainya. Jadi keberadaan entitas lemah ini membutuhkan entitas lain. Jadi kalau kalian ingin tahu dia termasuk entitas lemah atau tidak, kalian pikirkan saja apakah entitas ini bisa ada kalau dia berdiri sendiri. Misalkan tadi nilai. Nilai kalau misalnya nggak ada mahasiswanya kan nggak mungkin bisa ada kan, berarti dia entitas lemah. Kemudian BPJS nggak mungkin ada kalau nggak ada pasien, berarti dia entitas lemah. Sedangkan misalnya pasien nggak butuh apa-apa, nggak butuh, walaupun nggak ada nomor BPJS-nya, walaupun nggak ada obatnya, nggak apa-apa, karena dia nggak butuh yang lain, berarti dia adalah entitas kuat atau bukan entitas lemah, karena dia nggak butuh entitas lain untuk disimpan. Sampai sini bingung? Cukup bingung? Oke ya, nanti kita bahas lagi ya. Kalau misalnya masih bingung, boleh nanti ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Belum ada? Oke.
Ada yang mau tanya? Oke, selanjutnya atribut. Nah, atribut ini apa? Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship. Mudahnya sih dia menjelaskan apa saja sih yang harus disimpan pada suatu entitas. Informasi dari suatu entitas. Sebagai contoh, nah ini ya, contoh. Ada entitas pegawai. Entitas pegawai itu apa sih yang disimpan di data pegawai itu nanti? Nama, alamat, gaji, nomor telepon. Jadi, nama, alamat, gaji, nomor telepon ini kita anggap sebagai atribut. Ya. Kemudian, misalkan tadi ada entitas di perpustakaan ya. Misal saya kembali lagi ke perpustakaan tadi, ada entitas buku. Atributnya apa? Berarti atributnya nomor buku, nama buku, atau judul buku, pengarang buku, terus jumlah halaman misalkan, penerbit buku, itu adalah entitas. Kalau di entitas pasien misalkan, apa saja atributnya? Ada yang bisa membantu? Nama, Ya. alamat, nomor antrian. Nama, alamat, ya. Biasanya pasien itu dicatat umur, ya kan? Terus mungkin bisa butuh berat badan, tinggi badan. Ya, pokoknya yang menjelaskan tentang pasien itu namanya atribut pasien. Oke, ke contoh lain apa ya? Tadi di perpus ada peminjaman buku ya. Kalau peminjaman buku, atributnya apa saja kira-kira yang dibutuhkan? Kita harus tahu apa saja. Nomor buku. Tanggal peminjaman buku. Ya. Betul. Jadi tanggal peminjaman. Terus buku apa sih yang dipinjam? Ya. Terus kembalinya kapan? Harus kembalinya. Biasanya kan kalau di perpustakaan kan ada batas sampai berapa hari harus kembali. Kemudian misalkan ada beberapa buku yang dipinjam, berarti ada nanti jumlah bukunya juga ditulis seperti itu. Jadi yang menjelaskan datanya. Sampai sini bisa dipahami tentang atribut? Ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Oke, jadi atribut itu juga dibagi menjadi atribut tunggal ya. Ada juga atribut komposit atau yang dapat dipilah lagi. Contohnya nama ya. Nama itu sebenarnya ya bisa saja disimpan sebagai atribut nama. Tetapi nama itu sebenarnya bisa dibagi-bagi lagi. Apalagi kalau orang luar negeri ya. Biasanya orang luar negeri itu ada first name, ada last name, atau nama depan dan nama belakang. Nah, ketika saya mau nyimpen nama depan dan nama belakang sendiri-sendiri, berarti itu nanti adalah atribut yang masih bisa dibagi atau dipilah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Namanya komposit atribut, dipilah-pilah lagi bagian terkecil. Misalkan kalian kelas, ya kan? Kelas itu, ini kelas MI 1B, ada MI 2B, berarti bisa dijadikan komposit lagi. Dipisah lagi berdasarkan MI. MI itu berarti program studinya. Kemudian satu, mungkin tingkat satunya, ya kan? Kemudian ABC-nya itu baru kode kelasnya. Jadi kelas juga bisa menjadi komposit atribut, bisa dipisah-pisah lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Contohnya seperti itu. Bisa memahami komposit atribut? Bisa ya? Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau atribut saja biasanya kita tuliskan seperti ini ya, kayak yang nama ini ya. Nama, kemudian kalau mau kita kompositkan atau mau kita pilah lagi, jadi seperti ini.
Nama depan, inisial, nama belakang. Misalkan tadi kelas berarti program studi, kemudian tingkat, kemudian kode, misalnya kode ABC itu. Oke, single value attribute. Atribut yang hanya memiliki sebuah nilai untuk sebuah data tunggal. Oke, misalkan nama pegawai, tanggal lahir. Ya, nilainya pasti cuma satu. Kalau misalnya ada nama mahasiswa, pasti ya namanya, misalkan dari sini Devarindu ya, ya pasti namanya Devarindu, nggak bakalan namanya ditulis ada Devarindu, ada Rindu Deva, kan nggak mungkin. Satu anak ya pasti atributnya nilainya cuma satu saja. Itu namanya single value. Kayak tanggal lahir, kalian kan lahirnya ya cuma di satu hari itu saja kan, nggak mungkin besok lahir lagi kan. Berarti atribut yang seperti itu juga bisa disebut single value attribute. Nilainya cuma satu. Nah, ini ada multi value attribute. Bisa terdiri dari lebih dari satu nilai. Contoh, ini ya, lokasi. Misalkan ada suruh nulis lokasi sekolah sama alamat rumah, ya kan? Sebenarnya atributnya cuma satu alamat, tapi kalian bisa nuliskan alamat rumah apa alamat sekolah. Itu namanya multi value, nilainya nggak cuma satu. Beda kayak nama tadi, nama kan nama kalian nggak mungkin ada banyak, ya kan? Kemudian misalkan suruh nuliskan nomor telepon. Ada anak yang punya HP 5 gitu ya, nomornya 5. Berarti dia nuliskan 5 nomor HP. Berarti dia termasuk multi value attribute karena nilainya nomor HP itu bisa jadi satu orang punya banyak nomor HP, nggak cuma satu. Beda sama yang tadi tanggal lahir. Tanggal lahir kan pasti cuma satu, nggak mungkin tanggal lahirnya banyak. Jadi itu bedanya. Jadi atribut bisa berisi satu nilai saja atau juga bisa berisi banyak nilai. Oke, sudah cukup pusing sampai sini? Sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Belum ada. Belum ada. Saya, Bu. Oh iya, silakan. Kalau yang multi atribut sama yang pertama tadi, Bu. Multi atribut sama yang pertama itu yang mana? Yang komposit. Iya, komposit. Nah, bedanya apa gitu kan? Iya, Bu. Kalau komposit itu suatu atribut bisa dikecilkan lagi, dipilah lagi, didetailkan lagi. Contohnya tadi kan nama, ya. Nama itu ada nama depan, ada nama belakang. Itu komposit, bisa dibagi. Sedangkan kalau multi value dari isinya, ya nama itu ada nanti namanya ada 10 nama misalkan. Itu baru masuk multi value. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya, jadi kalau komposit itu lebih ke dari atribut dibagi lagi, sedangkan kalau yang multi value sama single value, isian di datanya itu nanti seperti apa? Apakah isian namanya cuma satu, apa kan isian namanya bisa sampai 5 atau 10? Iya, Bu, terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Jadi saya kasih contoh lagi ya. Misalkan ini ada nama ya, komposit kalau komposit atribut tadi kan sudah jelas namanya dipisah nama depan, nama belakang. Nah, sekarang atributnya itu nama anak ya. Kalau misalkan nama orang tua itu pasti cuma satu kan. Misalnya nama ayah sama nama ibu. Kalian kan pasti dilahirkan dari satu ayah dan dilahirkan dari satu ibu. Itu berarti single value attribute karena nama ayah pasti cuma satu, nama ibu pasti cuma satu. Sedangkan kalau nama anak ya, nama anak itu bisa anaknya 5, apa anaknya 3. Nah, kalau nama anak berarti bisa disebut dengan multi value attribute karena nama anak itu isinya bisa banyak, nggak cuma satu. Bisa dipahami ya perbedaannya ya, yang lain juga. Oke, jadi kita banyak belajar istilah dan konsep ya untuk hari ini. Nanti beberapa minggu ke depan kita banyak latihan soal. Oke,
Kemudian ada yang namanya mandatory atribut. Atribut yang harus berisi data, yang ada nilainya, nggak boleh kosong. Misalkan mahasiswa ya, misalkan ya, ada entitas mahasiswa. Masih ingat ya, mahasiswa itu disebut entitas. Atributnya ada apa saja, mahasiswa? Nama. Terus? NIM. NIM. Alamat, nomor telepon, misalkan seperti itu ya. Nomor telepon, nomor HP ya. Kemudian yang namanya mandatory atribut itu nggak boleh kosong. Jadi misalkan ada nama mahasiswa, tapi NIM sama namanya itu nggak diisi. Boleh apa enggak? Nggak bisa kan? Karena kita nggak bisa tahu namanya siapa, NIM-nya yang mana. Jadi mandatory atribut itu harus selalu diisi. Beda kalau misalkan ada nomor telepon rumah. Nggak semua anak di rumahnya ada telepon ya. Kadang-kadang ada yang cuma pakai HP. Nah, kalau nomor telepon rumah, karena nggak semua orang punya, berarti boleh dikosongi. Berarti dia bukan mandatori. Jadi itu bedanya. Kalau mandatori harus selalu ada isinya, datanya. Kalau non-mandatori ya, itu boleh kosong. Boleh kosong. Ini contohnya, entitas pegawai. Harus ada nomor KTP sama nama. Kalau nggak ada, nanti nggak tahu ini pegawai yang mana, gitu kan. Waktu kita tahu nomor KTP-nya, oh iya berarti namanya juga yang itu kita sudah tahu. Walaupun mungkin pegawai nggak ngisikan nomor email atau nggak ngisikan nomor telepon rumah, nggak apa-apa. Karena dari nomor KTP sama nama, kita sudah bisa tahu itu pegawai yang mana. Bisa dipahami sampai sini? Oke ya. Nah, ini verified atribut ini nanti saja kita skip dulu. Oke, jadi di suatu atribut tadi itu ada yang namanya atribut kunci, ya. Ada yang namanya atribut kunci atau super key. Ada yang namanya candidate key, primary key, foreign key, alternate key. Nah, hari ini kita bahas super key aja atau atribut kunci. Apa itu atribut kunci? Atribut kunci adalah atribut yang unik. Ya, antara satu data dengan data lain itu nggak boleh sama nomornya. Misalkan dari entitas mahasiswa yang membedakan kalian dengan mahasiswa yang lain itu apa? Atribut apa? Nama. Nama? Ada lagi? NIM. NIM, ya. Nama bisa jadi saya pernah lihat ada mahasiswa yang namanya sama. Ya, jadi kalau kita pakai nama bisa jadi kurang gitu ya, kurang unik. Nah, biasanya yang pasti beda antara satu anak sama anak lain adalah NIM, ya kan? Apa ada anak yang NIM-nya sama dengan temennya? Nggak bakalan ada kan? Nggak mungkin ada. Jadi NIM itu merupakan super key atau bisa dibilang biasanya kata atribut kunci ya, yang kuncinya, yang paling unik. Contoh lagi di misalnya penduduk ya, data penduduk ya. Data penduduk itu atribut super key-nya atau kata kuncinya apa? Atribut kuncinya? NIK. NIK ya, iya betul. Karena antara satu penduduk dengan penduduk lain pasti NIK-nya beda, nggak mungkin ada yang sama. Seperti itu. Nah, bagaimana jika ada misalkan ada yang sama gitu ya? Misalkan saya nggak punya data yang benar-benar beda. Misalkan ternyata NIM itu antara anak A sama anak B itu ada yang sama. Tapi mereka namanya beda. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, yang menjadi super key itu bisa penggabungan. Boleh NIM sama nama. Karena kalau NIM-nya sama, nggak mungkin namanya sama. Kalau namanya sama, nggak mungkin NIM-nya sama. Bisa jadi seperti itu. Tetapi lumrahnya memang kita cuma pakai satu atribut yang menjadi kunci. Jarang sekali menggunakan kombinasi beberapa atribut. Kecuali untuk nanti entitas yang lemah ya. Nanti kita akan belajar lagi. Oke. Kemudian ada yang namanya candidate key ya. Jadi candidate key itu atribut-atribut yang dijadikan kandidat super key tadi. Misalkan NIM, nama, alamat ya.
NIM itu pasti beda, nama itu juga bisa jadi beda, alamat juga bisa jadi beda. Kemudian dari kandidat ini kita pilih yang paling kuat yang mana? Kalau terpilih yang paling kuat misalkan NIM, berarti yang paling kuat itu kita jadikan sebagai super key. Ya, jadi kandidat itu beberapa atribut yang mungkin bisa menjadi super key. Nah, oke. Nah, ini juga primary key ya. Primary key itu sama kayak tadi ya, super key ini unik ya, tetapi dia biasanya dipilih satu saja. Seringkali cuma dipilih satu. Misalkan nama sama NIM-nya sebenarnya sama-sama unik, nggak ada yang beda, tetapi yang lebih kuat adalah NIM. Mungkin karena lebih urut gitu ya. Jadi kita pakainya yang NIM sebagai primary key. Jadi nanti kalau di ERD ya, kita nyebutnya nanti memilih primary key ya, bukan memilih super key atau kandidat key, tapi kita akan memilih primary key. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke sini lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke ya, jadi ini ada contoh ya. Ada contoh gambar seperti ini. Di sini berarti ada berapa entitas? Dari gambar yang ini, ada berapa entitas? 2. 2 ya. Entitas yang kotak ya di sini ya. Entitasnya ada 2, yaitu entitas pegawai dan entitas tuang. Kemudian pegawai ada berapa atribut? 9. Oke, ada 9 atribut. Dari pegawai ada 9 atribut, ID, nama, alamat, tanggal lahir, nomor HP, jenis kelamin, golongan darah, foto, dan agama. Kalau ruang ada berapa atribut? 4. 4 ya, ada 4. Nah, dari atribut yang di sini yang menjadi primary key atau atribut kunci, itu yang mana? ID pegawai. ID pegawai sama ID ruang. Ruang. Ya, jadi kalau nanti kalian menggambar ERD, yang menjadi primary ya, diingat-ingat ya, namanya adalah primary key ya. Atribut kuncinya itu primary key. Itu dikasih garis bawah gini, ya. Ini ID pegawai di garis bawah, ID ruang di garis bawah, menandakan bahwa dia adalah primary key atau datanya dia dengan data yang lain pasti beda. ID pegawai satu dengan ID pegawai lain nggak mungkin ada yang sama. ID ruang satu dengan ID ruang yang lain juga nggak mungkin sama. Oke, nyampe sini sudah ada gambaran ya? Atau masih bingung? Oke, itu. Nah, ini contoh lagi. Ini berarti entitasnya adalah entitas barang. Atributnya ada berapa? 4. 4 ya. Primary key-nya yang mana? Jadi barang. ID barang. Oke, sudah cukup ngerti ya. Nah, ini yang tadi atribut multi value ya, ketika nilainya banyak itu bisa digambarkan dengan dua garis seperti ini. Nggak cuma oval saja, tapi ovalnya ada double. Oke, jadi untuk entitas kita gambar sebagai kotak, untuk atribut kita gambar sebagai oval ya. Kemudian antara entitas dan atribut kita kasih garis seperti ini ya, harus ada garisnya ya. Kalau misalkan garisnya dari ruang ke agama, berarti agama ini menjadi atributnya dari ruang ya. Jadi ini garis ini untuk menandakan bahwa dia atribut dari suatu entitas. Kalau seperti ini berarti kan kapasitas ya atributnya ruang, bukan atributnya pegawai. Kita bisa tahu ya kan, atribut mana yang menjelaskan entitas yang mana. Nah, jadi harus diingat-ingat entitas, atribut, dan apa tadi? Primary key. Primary key adalah atribut kunci. Atribut utama yang enggak punya yang selalu punya nilai berbeda dengan atribut yang lain.
Ini contohnya ya, cara gambarnya seperti ini. Nama tadi bisa dipisah seperti itu. Oke. Ada juga yang derivatif ya, umur itu bisa diambil dari tanggal lahir. Tapi gambarnya juga tetap sama, nggak ada bedanya. Jadi tadi itu di ER diagram kita tadi sudah belajar dua istilah ya. Istilah yang pertama adalah entitas ya, yang menggambarkan suatu objek, bentuknya kotak, dan juga atribut. Atribut adalah bentuknya oval ya. Kalau untuk atribut key atau untuk primary key, nanti ditulisannya dikasih garis bawah. Untuk atribut multi-value atau yang nilainya banyak, misalkan anak tadi ya, nilainya bisa banyak, seperti ini, garisnya 2. Kalau untuk komposit, dipisah-pisah lagi. Misalkan tadi nama belakang, nama depan, seperti ini. Oke. Nah, ada satu lagi yang belum kita bahas, yaitu adalah relationship atau hubungan. Ya, jadi antara satu atribut dengan atribut lain itu biasanya ada hubungannya. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh paling gampang nih. Ada unary. Derajat 1 adalah satu buah relationship menghubungkan satu buah entitas. Manusia menikah. Manusia menikah dengan manusia. Apakah manusia menikah dengan hewan? Enggak ya. Jadi di sini ada manusia ya, menikah dengan manusia juga. Makanya ini cuma ada satu entitasnya. Entitas cuma ada entitas manusia. Nanti ini boleh dibuat atributnya apa saja bisa digambarkan di sini. Tapi ini kita hanya menggambarkan contoh entitas saja. Contohnya di perusahaan misalkan ya, ada seorang pegawai yang membawahi pegawai yang lain, atau ada seorang pegawai yang menjadi bos dari pegawai yang lain. Berarti di sini entitasnya bisa dijadikan tulisan entitas pegawai, kemudian relationship ya, relationship bentuknya seperti ini, diamond gini ya. Di sini ditulis mungkin membawahi. Jadi satu pegawai bisa membawahi pegawai yang lain. Karena sama-sama pegawai, makanya entitasnya cukup satu entitas. Oke, sampai sini pusing? Sudah cukup pusing? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Oke ya. Jadi memang sangat banyak istilah ya. Di minggu-minggu awal ini kita belajar banyak istilah dulu. Nah, kemudian ini contohnya derajat 2 menghubungkan antara satu entitas dengan satu entitas yang lain. Jadi ada dua entitas di sini. Ada pegawai, ada kendaraan. Satu pegawai punya kendaraan, boleh punya satu, boleh punya dua ya. Pokoknya pegawai bisa punya kendaraan. Jadi di sini ada relationship yang namanya memiliki. Jadi relationship ini dikasih nama ya. Misalnya ini tadi menikah. Ini memiliki. Di sini maksudnya satu pegawai memiliki kendaraan. Nah, ini yang lebih pusing lagi ya, derajat 3. Contohnya pegawai ya bekerja di suatu proyek. Terus proyeknya nanti itu ada di suatu kota juga. Berarti pegawainya ada di suatu kota juga. Nah, ini derajat 3. Tapi kita kayaknya awal-awal ini nggak akan banyak pakai derajat 3 ya. Kebanyakan mungkin derajat 2 ya. Oke, jadi itu tadi yang dinamakan relationship. Bentuknya adalah diamond ya. Apa sih ini ngomongnya? Biasanya belah ketupat ya. Belah ketupat bentuknya seperti ini. Ditulisi juga ya, ditulisi juga dengan apa sih hubungan antara entitas itu dengan entitas yang lainnya. Pegawai memiliki kendaraan, bacanya gitu ya. Pegawai bekerja di proyek. Pegawai bekerja di kota, proyek berada di kota mana gitu ya, bekerja. Oke. Nah, ini lebih pusing lagi ya. Jadi, di relasi tadi, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Belum? Oke ya. Di relasi tadi ya,
relasi itu bisa jadi one to one, one to many to many, ataupun many to one. Apa sih bedanya ya? Jadi contohnya seperti ini. Ada dosen ya, punya mengepalai jurusan. Apa ini? Jurusan. Oke. Jurusan mengepalai dosen. Oke. Jadi ini ada dosen kan pasti punya bekerja di jurusan mana ya? Mungkin ini gampangnya bekerja aja ya. Bekerja di suatu jurusan. Dosen, oh sebentar. Oh ini dosen mengepalai satu jurusan. Jadi di suatu jurusan itu ada kajurnya ya kan? Kajurnya itu ada berapa? Kepala jurusannya? Kalau di suatu jurusan? Ada? Banyak apa satu? Di JTI siapa ketua jurusannya? Tahu nggak kalian? Belum tahu ya, belum pernah ke kampus ya. Nah jadi di kampus itu, oh ya Pak Rudi udah tahu ya, masih ingat ya. Jadi Pak Rudi itu kan dosen ya. Pak Rudi itu mengetuai jurusan teknologi informasi ya. Berarti dosen ini mengepalai satu jurusan. Kemudian jurusan teknologi informasi itu kepalanya ada berapa? Ada Pak Rudi aja atau mungkin ada yang lain? Cuma ada satu aja kan? Berarti satu jurusan cuma ada satu dosen. Mungkin ini agak susah. Coba kita lihat yang lain dulu. Ini dosen. Dosen mengajar mata kuliah. Ya. Satu dosen ngajar berapa mata kuliah? Satu apa mungkin banyak? Mungkin banyak. Banyak ya. Jadi gini, di sini di bagian dosennya ditulis satu. Satu dosen, bacanya begini ya. Satu dosen mengajar M ini many. Berarti banyak mata kuliah. Oke, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Misalkan mahasiswa mempelajari kuliah ini. Berarti di sini satu mahasiswa mempelajari M ya, banyak mata kuliah. Oke. Jadi ini one many. Ini contoh lagi many to many. Ini bingung lagi nih. Mahasiswa kok mengambil mata kuliah. Satu mahasiswa ngambil berapa mata kuliah? Banyak mata kuliah, Bu. Banyak mata kuliah ya. Kemudian satu mata kuliah diambil berapa mahasiswa? Satu mata kuliah itu diambil berapa mahasiswa? Banyak juga. Banyak juga ya. Berarti akhirnya di sini M sama N. Oke, ini nanti kalian akan banyak, mungkin masih bingung ya kalau di sini ya. Kita akan latihan saja kalau gitu. Oke. Oke, sebentar. Coba bisa lihat yang di sini.